Syirik memang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bertaubat, maka mari kita saudara-saudara bertaubat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak menyebutkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih ya, yang menyuruh kita untuk bertaubat. Ya, di antaranya kata Rasulullah, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ah. Rawahu Muslim. Kata beliau, wahai umat manusia, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunlah kamu kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ah. Dan saya sendiri, kata Nabi, saya sendiri bertaubat setiap hari itu minimal memohon ampun kepada Allah, istighfar itu 100 kali. Bayangkan saudara, Nabi itu seorang yang maksum, seorang yang terjaga, yang terpelihara dari dosa. Kalaupun ada dosa Nabi, ya, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah jamin itu. Kalaupun ada dosanya yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang, sudah dijamin oleh Allah diampuni semuanya. Tetapi kebetulan alhamdulillah Nabi kita sejak dari lahir, sejak dari kecil, beliau tidak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Beliau adalah orang yang saleh. Beliau adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang semacam itu saja saudara, Nabi yang sudah maksum saja bertaubat, istighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Masa kita yang siang malam melakukan dosa, ya, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah peluang, ini kesempatan kita di bulan Ramadan ini, banyak-banyak kita bertaubat, banyak-banyak kita istighfar, dan terutama perbanyak membaca doa-doa Sayyidul Istighfar. Apa itu doa Sayyidul Istighfar? Induknya istighfar, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini yang selalu kita baca tiap hari, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, Allahumma anta rabbi, ada sebuah pengakuan, ya Allah, hanya Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan lain yang aku sembah kecuali hanya Engkau, ya Allah. Khalaqtani, Engkau telah ciptakan aku. Wa ana abduka, saya ini adalah hambamu. Saya bukan siapa-siapa. Meskipun aku pejabat, aku presiden, aku gubernur, ya, tapi aku tetap hambamu, ya Allah. Wa ana abduka, aku hambamu. Nah, ini harus ada pengakuan begitu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya akan senantiasa berusaha menjalankan seluruh janji-janjiku kepadamu, ya Allah. Kewajibanku kepadamu, ya Allah, semampuku. Dan aku mengakui semua yang aku terima ini berupa fasilitas kehidupan ini adalah merupakan anugerahmu, ya Allah, pemberianmu, ya Allah. Dan aku juga mengakui semua dosa-dosaku, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau, ya Allah. Ini kita perbanyak saudara membaca doa Sayyidul Istighfar di bulan Ramadan ini. InsyaAllah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tambah lagi Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari dia puasa, di malam hari dia menghidupkan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, maka kalau itu dia kerjakan karena mengharapkan hitungan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Saudara-saudaraku yang saya cintai, karena Allah Subhanahu wa taala sebegitu banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang tidak mungkin semuanya saya bacakan ini, tetapi sebagai terakhir
dari paparan saya, dari penjelasan saya tentang pentingnya taubat ini, saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syams, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, ya, taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua lagi, innallaha azza wajal yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat selagi napas nyawa belum sampai di kerongkongan, kata Rasulullah. Ya. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, pemirsa sekalian, dan tidak mungkin saya utarakan pada kesempatan ini. Namun saya mengajak diri saya dan kita semua betapa pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin, ya, pintu taubat itu masih terbuka lebar. Sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, insyaallah, ya, selagi kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih ada pintu taubat kepada kita. Inilah peluang kita untuk bertaubat di bulan Ramadan ini, saudara-saudara. Ini saja, ya, kuliah Ramadan yang dapat saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua, dan bertekadlah kita, saudara, untuk melakukan yang 3 hal tadi, ya, yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa, kemudian ada rasa penyesalan, ya, kenapa kita melakukan dosa itu selama ini, dan ada janji, ada tekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu abadat selamanya. Tetapi apabila itu berkaitan dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-hak Adam atau hak-hak manusia, tentu tidak cukup dengan 3 syarat tadi, ditambah dengan 1 syarat lagi. Apa itu? Ya, apabila kita pernah merampas hak-hak manusia, ya, kita harus kembalikan apa yang kita rampas itu. Misalnya kita curi harta dia, ya, kita wajib mengembalikan harta yang kita curi itu supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang non materi, misalnya kita selama ini pernah ghibah, pernah hasad, pernah memfitnah saudara kita atau teman kita, ya, kalau ingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datangi dia. Ya, kita datang sama dia minta maaf, ya, supaya dia memaafkan kesalahan kita. Hanya dengan cara seperti itu baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau dia sudah meninggal dunia, kita datangi keluarganya, ahli warisnya, ya, kita datangi, sampaikan, saya pernah dulu fitnah si fulan almarhum, saya menyesal saya melakukan itu, dan sekarang saya minta pengampunan, maaf daripada keluarga yang ditinggal, ya, insyaallah, saudara-saudara. Dan banyak berdoa untuk orang yang pernah kita fitnah, yang sudah meninggal dunia, kita berdoa kepada Allah agar dosa-dosa yang meninggal yang pernah kita fitnah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini manfaat kepada kita, dan sebentar lagi kita akan menjelang berbuka puasa. Saya ingatkan kembali, jangan tunda-tunda nanti ketika berbuka, ya, kita berbuka dengan segera. Tapi sebelum berbuka itu pastikan kita berdoa, karena itu adalah saat-saat yang mustajab. Sebelum kita meminum, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa kita, doa yang bertaubat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di saat yang mustajab seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita. Ini saja, kalau ada pertanyaan barangkali masih ada waktu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ibu Mia dari Ibu Mia Nasution dari Padang Sidempuan. Mau nanya, apakah sholat taubat wajib dilakukan setiap orang yang sudah taubat? Ya, kita harus melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu tidak ada pembatasan. Setiap hari kita lakukan sholat taubat itu makin bagus, ya, nggak dibatasi. Jadi kita sholat taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu kita banyak, ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi perbanyak doa sayyidul istighfar itu, ya. Jadi
Siapapun yang melakukan ini, insya Allah kita optimis. Optimis, kita yakin Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha pemaaf, maha pengasih dan maha pengampun tadi. Baik, demikian pemirsa Nabat TV, sahabat-sahabat FB dan sahabat IG saya yang telah mengikuti siaran langsung kami dari Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia di Jakarta. Hari ini 1 Ramadan 1441 Hijriah. Ya, saya mengucapkan selamat kita menjelang berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kita di momentum yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.